Ada lagi yang bilang gini, saya tuh pernah melakukan dosa besar dengan pacar saya, terus saya sadar akhirnya saya putusin dia. Tapi setelah mutusin dia, saya nggak kuat, saya pengen balikan berbuat dosa lagi yang sama. Terus sekarang saya mutusin dia lagi karena nyesel. Udah gitu dia kayak ngejar-ngejar saya dan minta pertanggungjawaban dari saya karena dia ngerasa udah saya rusak. Gimana dong Ustadz? Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini khusus buat teman-teman yang masih, alhamdulillah Allah selamatkan dari dosa-dosa besar ya. Itulah kenapa Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa maksud dari dekati zina? Pacaran. Udah banyak banget korbannya. Kenapa sih kalau orang bilang ngomongin pernikahan banyak yang sentimen, seolah-olah pernikahan itu aib banget, dosa banget, padahal pernikahan itu menutup pintu zina. Walaupun ada sih yang selingkuh, ada juga sih yang macam-macam, tapi maksudnya setidaknya dia sudah menutup banyak pintu-pintu zina. Giliran ngomongin pacaran, orang pada ngedukung, padahal korban dari pacaran itu udah banyak. Jadi nggak salah banget, Allah tuh maha tahu lah. Allah bilang la taqrabuz zina, bukan la tazni, tapi la taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Apa dekati zina tuh? Pacaran, hubungan yang tadi TTM, yang membuat rumah tangga kita rusak, rumah tangga orang lain rusak, dan seterusnya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Apa kita mau kalau keluarga kita diperlakukan orang lain kayak gitu? Makanya jangan dekati zina. Jangan dekati dosa-dosa itu, jangan didekatin dosa-dosa besar itu. Kenapa? Walaupun kita pede banget bilang saya nggak akan terjerumus, tapi setan itu licik dan gak akan berhenti untuk menggiring kita setahap, selangkah demi selangkah sampai terjerumus dan akhirnya nyesel. La taqrabuz zina. Jadi buat teman-teman yang masih Allah jaga, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kalau udah terlanjur melakukan itu, hidup kita tuh berantakan. Bener banget, yakin deh, hidup kita tuh berantakan. Kalau udah terlanjur berbuat dosa itu, hidup kita berantakan. Kalau kemudian kita menutupnya dengan menikah, rumah tangga kita berantakan. Terus gimana Ustadz? Gak ada yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan dosa. Lalu baru yang bertobat dari dosa. Ada dua tingkatan. Yang satu, meninggalkan dosa. Yang kedua, bertobat dari dosa. Mana di antara dua ini yang lebih baik? Yang pertama, yang meninggalkan dosa, yang gak mau berbuat dosa itu. Yang kedua baik, tapi yang pertama jauh lebih baik. Jangan kita gampangin, gampang nanti bisa taubat. Pertama, ya kalau kita masih punya kesempatan. Kedua, ya kalau ternyata hati kita terbuka untuk taubat. Kalau udah keenakan dengan dosa. Dan yang ketiga, tetap orang yang meninggalkan dosa lebih baik dan lebih utama daripada orang yang bertaubat dari dosa, walaupun dua-duanya baik. Walaupun dua-duanya baik. Terus gimana kalau kita udah terlanjur Ustadz? Buat yang udah terlanjur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak dosa, melampaui batas, menzolimi diri sendiri. Allah memanggil orang-orang yang merasa banyak dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, kata Allah, yang berzina, yang datang ke dukun, yang syirik, yang durhaka sama orang tua, yang mencuri, yang membunuh, yang makan riba, yang banyak dosa, berbagai macam dosa yang gak kebayang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah
mengampuni semua dosa. Gak ada dosa yang gak diampuni sama Allah. Tapi saya pernah syirik Ustadz. Allah mengampuni semua dosa, termasuk syirik. Syirik itu baru gak diampuni kalau dia mati dalam keadaan itu dan belum bertaubat. Kalau dia bertaubat, semua diampuni. Termasuk riba. Durhaka sama orang tua, termasuk durhaka sama orang tua. Berzina berkali-kali, ya. Kalau dia taubatnya sungguh-sungguh. Kalau dia mengulangi lagi, berarti belum diampuni dosanya. Kalau dia sungguh-sungguh, syaratnya taubatan nasuha itu dia benar-benar tinggalin tuh dosa. Dia berjuang meninggalin dosa itu, apakah dengan pergi dari sana, apakah dengan delkon, apakah dengan ganti nomor, apakah tutup sosial media, tutup semua akses informasi, agar gak berinteraksi lagi dengan orang yang membuat kita terjerumus kepada dosa. Tinggalkan segala masa lalu, fokus untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Kalau itu taubatnya, Allah bilang, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semua. Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah mengatakan di akhir ayat itu, Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dia maha pengampun dan dia maha penyayang. Dia pasti mengampuni dan dia sayang banget sama kita. Jadi kalau ada niat pengen benar-benar bertaubat, jangan berkecil hati. Kalau benar-benar pengen bertaubat, jangan berkecil hati. Allah itu sayang banget sama hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Malah Allah cinta sama hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang pengen membersihkan dirinya. Dan untuk bisa meninggalkan dosa zina itu, baik sebelum dia menikah maupun setelah dia menikah, coba renungkan satu kisah Nabi ini. Ada seorang laki-laki berteriak di dalam Masjid Nabawi dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina," kata dia. "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina," kata dia. Semua sahabat yang mendengar ini kaget. Kemudian mereka marah karena lancang sekali laki-laki ini minta izin kepada Nabi untuk berzina. Yang udah pasti itu adalah dosa besar. Aneh kan pertanyaannya, izinkan saya berzina ya Rasul. Semua sahabat kaget, bahkan sebagian sahabat itu udah pengen mukul, udah pengen nonjok, udah ngeluarin pedang setengah sarung. Nabi juga kaget, tapi Nabi bijak. Nabi mengatakan, "Udnu, dekatlah ke saya, kesinilah." Akhirnya dia mendekat, datang ke arah Nabi, duduk di sini kata Nabi. Dia duduk di depan Nabi sampai bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian Nabi bertanya dengan suara yang lembut, karena Nabi ingin melembutkan hati orang ini. Nabi ingin melembutkan hati orang ini, maka Nabi pun bersuara lembut. Gak bisa kita melembutkan hati orang dengan teriak. Gak bisa kita melembutkan hati orang dengan membentak. Kalau ingin melembutkan hati dia, lembutkan suara kita. Itu rumus sederhana. Semua kita belajar itu insya Allah ya, termasuk saya. Kalau kita pengen melembutkan hati keluarga, hati pasangan, hati anak, maka lembutkan suara kita. Tapi kalau kita keraskan suara kita, maka kita akan mengeraskan hati. Nabi kemudian berbicara dengan suara lembut kepada laki-laki itu dengan pertanyaan. Kata Nabi, gimana kalau itu terjadi kepada istrimu? Gimana kalau ada orang yang berzina dengan istrimu? Atardo li zawjatik,
apakah kamu ridho jika orang berzina dengan istrimu? Laki-laki ini kemudian tiba-tiba marah, emosional, dia bilang, "La," kata dia, "enggak akan ridho. Saya akan bunuh dua-duanya." "Atardha li ummik," kata Nabi, "apakah kamu ridho kalau orang berzina dengan ibumu?" Kata dia, "Enggak, saya akan kejar orang itu." "Atardha li ukhtik," apakah kamu ridho jika ada yang menzinahi saudarimu? Dia marah, "Enggak." "Atardha li ibnatik," apakah kamu ridho jika ada yang menzinahi anak perempuanmu? "Enggak," kata dia, "saya enggak ridho sama sekali." Kemudian Nabi mengatakan, begitulah perasaan orang yang ibunya kamu zinahi. Begitulah perasaan orang yang istrinya kamu zinahi. Begitulah perasaan orang yang adik perempuannya kamu zinahi. Dan begitulah perasaan orang yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga enggak ridho, mereka juga sedih, mereka juga marah, seperti apa yang akan engkau seperti apa yang engkau rasakan. Kemudian Nabi mengusap dada orang itu. Setelah diusap dadanya, Nabi mendoakan, "Ya Allah, lapangkan dada orang ini, bersihkanlah kemaluannya." Tiba-tiba dia menghirup nafas panjang, lalu menghela nafasnya. Dengan lega dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka. Sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci." Dia memeluk Nabi SAW. Renungkan kisah ini. Buat laki-laki, buat perempuan yang mulai tergoda untuk punya hubungan diam-diam, hubungan yang gak halal, hubungan yang menjadi masalah, hubungan yang menyakiti siapapun di dalam kehidupannya, hubungan yang dosa, hubungan yang akan mengantarkannya kepada dosa-dosa besar, yang mulai tergoda nih, mau itu pacaran, selingkuh, TTM, teman tapi mesra dan segala macam istilahnya. Renungkan kisah ini. Bagaimana kalau Allah akan membalas kesalahan kita itu dengan hal yang sama terjadi kepada keluarga kita? Mau nggak? Karena kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari amal yang sama, dengan jenis amal yang sama. Sehingga kalau kita berzina, maka Allah akan membalas, orang akan menzinahi orang yang kita cintai. Na'udzubillah min dzalik. Bisa pasangan kita, bisa orang tua kita, bisa adik kita, bisa anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nggak bertobat segera, sebelum Allah menurunkan balasannya, taubat, tubu ilallah, segera taubat, minta maaf sama Allah. Jangan selingkuh kalau kita nggak pengen diselingkuhin. Jangan berzina kalau kita nggak pengen keluarga kita ada yang berzina. Jangan menipu kalau kita nggak pengen ditipu. Jangan menyakiti perasaan kalau kita nggak pengen disakiti perasaannya. Tubu ilallah. Ustaz, kalau kita chat sama laki-laki, apakah itu termasuk disebut zina? Tergantung isi chat, jam berapa chat, gimana kita ngomong, apa yang kita bicarakan. Kalau yang kita bicarakan hal yang terlalu privasi, personal, apalagi vulgar, zina. Zina teks, zina jari. Kalau yang kita bicarakan itu dengan suara yang dilembut-lembutkan, mesra, menggoda, mencari perhatian, itu termasuk bagian dari zina-zina kecil, walaupun kecil juga disebut zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi udahlah, gak usah pakai emotikon-emotikon yang berlebihan. Chat mah seperlunya aja. Yang dibicarakan juga hal yang penting. Jamnya juga jangan kemalaman, maksimal sampai jam 10 misalnya. Kecuali kita bersama dengan muhrim kita, gak sendiri. Apalagi sampai video call segala macam, janganlah, karena itu dosa. Dan nanti balasannya juga sama. Kita juga gak akan mau anak kita kayak gitu kan. Kita gak mau kan saudara kita kayak gitu. Kita gak mau kan apalagi pasangan kita kayak gitu. Renungkan nasihat Nabi tadi kepada laki-laki yang datang kepada beliau. Itu modal banget buat kita ninggalin dosa.
itu modal banget buat kita ninggalin dosa.